Halo guys, di sini saya ada kiriman mainboard Mikrotik. Ini adalah Mikrotik LHG5. Ini kiriman dari subscriber Wikom Lodoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk keluhannya dari Mikrotik ini adalah tidak bisa direset. Menurut keterangan dari pemiliknya bahwa untuk Mikrotiknya ini tidak bisa direset. Untuk Mikrotiknya ini masih nyala dan masih bisa login juga, namun tidak bisa direset. Dan untuk sinyal WiFi nya pun juga terkendala, settingan WiFi juga terkendala, error. Jadi untuk mainboardnya ini dikirim ke sini untuk diprogram ulang. Nah, selalu saya ingatkan sebelum memprogram ulang, selalu di backup dulu file firmware aslinya atau orinya, apapun itu kondisinya, baik mati sekalipun, ini tetap wajib untuk di backup. Dan khusus untuk Mikrotik, di sini juga ada lisensi. Nah, maka untuk lisensinya ini juga perlu di backup dulu. Lisensinya ini perlu di backup, wajib di backup, karena setelah dilakukan pemrograman ulang maka lisensinya pun juga akan terreset sehingga menjadi level 1. Kalau umumnya bawaan pabrik, bawaan pembelian itu umumnya adalah level 3. Dan ini untuk kemarin lisensinya sudah saya beritahukan kepada pemiliknya untuk di backup sendiri untuk lisensinya. Namun di sini ini juga sudah saya backup untuk lisensinya untuk jaga-jaga. Karena untuk Mikrotik ini sendiri untuk lisensinya ini selalu berbeda-beda untuk setiap unit. Jadi setiap mainboard ini lisensinya pasti berbeda-beda, tidak akan mungkin sama. Lisensi dan firmware itu berbeda dan tidak menjadi satu kesatuan. Untuk lisensi itu penyimpanannya yaitu langsung masuk ke IC chip, ke chipset. Dan untuk firmware itu masuknya ke IC memori yang ada di sini. Ini IC-nya ada di sini. Untuk IC memorinya, IC SPI flash programmer. Dan ini untuk tombol reset, ini saya cek tombol reset tidak ada masalah, dan untuk sinyal reset pun juga hadir. Jadi ini akan langsung saja saya program ulang. Oke, selanjutnya di sini akan saya siapkan dulu peralatannya. Karena ini nanti akan saya lepas untuk IC-nya ini, maka di sini ini akan saya tutup. Akan saya tutup menggunakan
lakban aluminium, karena di sini ada lampu LED, yang mana lampu LED ini tidak boleh terkena panas. Ini akan saya tutup menggunakan lakban aluminium. Agar lampu LED-nya itu tidak rusak. Untuk menutup lampu LED ini bisa juga menggunakan lakban anti panas, tidak harus lakban aluminium, lakban anti panas juga bisa.
Oke, IC-nya sudah terlepas. Selanjutnya di sini saya siapkan alat programmer andalan. Ini dia. Ini adalah alat programmer andalan yang biasa saya gunakan setiap hari. Oke, dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari firmware aslinya ini, di backup dulu. Setelah itu nanti akan dilakukan pemrograman ulang. Spesialis programmer IC memori, gunanya Fiverr.bios, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia. Oke, untuk file firmware aslinya ini sudah saya backup. Mengapa selalu saya arahkan, saya katakan untuk file aslinya itu selalu di backup? Karena terkadang untuk file aslinya, file firmware original aslinya itu terkadang masih juga dibutuhkan. Apapun kondisinya, error ataupun mati, untuk file firmware aslinya itu wajib di backup dulu. Nah, selanjutnya di sini untuk IC-nya ini akan saya program ulang menggunakan file backup dari Mikrotik yang normal. Namun perlu diingat dan perlu dipahami untuk semua pemilik ataupun pengguna Mikrotik, apabila firmware-nya ini diganti dengan firmware backup dari Mikrotik lainnya, maka untuk lisensinya itu akan kembali ke 0, dan untuk software ID-nya menjadi diacak atau menjadi baru. Jadi untuk lisensinya ini tidak bisa ikut lisensi aslinya ini ataupun ikut lisensi dari firmware backupnya dari firmware baru hasil backup dari Mikrotik yang lainnya. Karena untuk software ID-nya itu akan menjadi berbeda, akan diacak lagi oleh sistem CPU-nya ini. Jadi untuk lisensi itu tempatnya berada di IC CPU. Letak penyimpanannya ada di IC CPU-nya ini. Jadi untuk software ID, karena untuk lisensinya itu patokannya adalah dari software ID. Sebelum keluar lisensi itu disesuaikan dengan software ID. Nah, kalau di program ulang menggunakan file firmware hasil dari backup Mikrotik lainnya, ini maka software ID-nya akan berubah. Tidak sama seperti software ID aslinya, dan juga tidak sama seperti software ID dari file
hasil backup dari Mikrotik yang lainnya. Jadi saya sarankan khusus untuk Mikrotik, untuk teman-teman yang mempunyai Mikrotik, agar aman sebagai jaga-jaga bila suatu saat nanti terjadi kerusakan pada firmware-nya, maka solusinya ketika masih hidup, ketika masih normal untuk Mikrotiknya, itu silahkan gunakan jasa backup. Atau bila bisa membackup sendiri, itu lebih bagus. Silahkan di backup sendiri IC-nya, IC memorinya. Ada dua yang perlu di backup, itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu file firmware-nya, dan yang kedua adalah lisensinya. Lisensinya cara backupnya bisa diekspor key dan dicatat. Nah, seperti itu. Jadi untuk lisensi maupun firmware untuk para pengguna Mikrotik ini saya sarankan untuk di backup. Jadi semua pengguna itu memiliki backupnya masing-masing untuk Mikrotiknya sendiri. Karena untuk lisensi dari Mikrotik ini tidak bisa saling menggantikan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Bila misalnya teman-teman memiliki 10 Mikrotik, maka harus memiliki backup 10 juga. Masing-masing harus di backup file firmware-nya dan lisensinya. Untuk lisensinya, cara backupnya adalah ekspor key-nya. Maka nanti akan membentuk file script key. Dan juga itu wajib dicatat untuk software ID-nya. Yang ini dari Mikrotiknya, software ID dan key-nya, serial number, itu wajib dicatat semua. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, untuk Mikrotik ini yang perlu dicatat atau difoto atau di screenshot tampilan dari komputernya, yaitu mulai dari data, neckboard, lalu resources, selanjutnya routerboard, lalu lisensi. Jadi keterangannya itu sangat lengkap. Nah, bila teman-teman belum memiliki atau belum bisa melakukan backup file firmware-nya sendiri, maka bisa menggunakan jasa teknisi. Bisa datang ke teknisi ahlinya yang terdekat ataupun bisa juga dikirim ke Bcom Lodaya Blitar. Jadi masing-masing Mikrotik itu memiliki file backup-nya sendiri-sendiri yang tidak bisa saling menggantikan. Untuk kalau hanya sekedar hidup normal tanpa lisensi, bisa menggunakan firmware hasil backup dari router yang lainnya. Namun konsekuensinya adalah lisensinya kembali menjadi 0 dan software ID-nya menjadi baru, random, diacak kembali secara random, sehingga software ID menjadi baru, sehingga lisensinya pun kembali menjadi 0. Nah, bila yang diprogram ulang adalah hasil file firmware, hasil backup dari Mikrotiknya ini sendiri, bila diprogram ulang kembali hasilnya backup yang sebelumnya, maka semuanya akan kembali seperti semula. Lisensinya pun juga akan tetap. Misalnya aslinya lisensinya adalah lisensi 3, maka untuk Mikrotiknya ketika baru atau selesai diprogram ulang, ketika terjadi kerusakan dan diprogram ulang firmware-nya, IC memorinya menggunakan file firmware hasil backup dari Mikrotiknya ini sendiri yang sebelumnya pernah di backup, maka semuanya akan kembali menjadi normal, kembali seperti semula. Bila sebelumnya lisensi 3, maka juga akan kembali ke lisensi 3.
Dan ini juga menjadi solusi dari keluhan yang sering dikeluhkan oleh pengguna mikrotik. Biasanya keluhannya adalah mikrotiknya dihack, mikrotiknya dihack. Itu sebenarnya sangat gampang sekali. Caranya adalah seperti ini. Ketika mikrotiknya masih normal atau masih baru, itu di backup file firmware-nya, lisensinya, dan juga rajin membackup konfigurasi setiap hari. Bila ada konfigurasi baru, langsung di backup. Nah, bila terjadi hack atau error, maka tinggal diprogram ulang file firmware-nya sehingga sistemnya akan kembali normal, dan backup konfigurasinya tinggal dimasukkan saja. Jadi mikrotik bisa langsung bekerja kembali dengan normal dengan semua data yang sudah tersimpan. Data-data pengguna semuanya, data pelanggan sudah tersimpan di konfigurasi, dan bisa langsung dimasukkan ke mikrotiknya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Ini agak panjang karena memang hal ini sebenarnya mudah, namun jarang teknisi WiFi yang paham ini, jarang sekali teknisi WiFi atau penjual WiFi yang paham hal seperti ini. Kalau bagi saya ini sangat mudah sekali sebenarnya. Oke, dan selanjutnya di sini akan saya program ulang IC memorinya ini menggunakan file firmware hasil backup dari mikrotik lainnya. Karena untuk file firmware hasil backupnya ini sendiri yang sudah rusak, sudah tidak bisa direset, sudah korup file firmware-nya, sudah terproteksi, ini tidak berhasil diperbaiki, sehingga satu-satunya solusinya adalah diprogram ulang menggunakan file firmware hasil backup dari mikrotik yang lainnya, yang mana konsekuensinya adalah lisensinya kembali ke 0. Maka di sini pemiliknya ini mau tidak mau harus membeli lisensi kembali ke pihak mikrotik, ataupun banyak jasa di toko online, jasa pembelian lisensinya sesuai kebutuhan. Mau level berapa itu sesuai kebutuhan, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya sekarang kembali lagi menuju ke komputer untuk melakukan pemrograman ulang ke IC memorinya ini, IC firmware-nya. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC
Oke, ini IC-nya sudah selesai diprogram ulang. Selanjutnya, untuk IC-nya ini akan saya pasang kembali ke sini, ke mainboard-nya. Oke, untuk IC-nya ini sudah saya pasang kembali, dan ini ditunggu dingin dulu ya, mungkin sekitar 15 menit agar benar-benar dingin. Setelah itu nanti bisa dicoba, dites untuk melihat hasilnya. Oke, ini sekarang sudah dingin, IC-nya sudah dingin dan sudah terpasang kembali dengan sangat rapi dan bagus, tidak kalah seperti solderan pabrik. Sekarang saatnya ini dicoba dulu. Oke, ini saya nyalakan dulu. Ini masih proses boot atau loading, ditunggu sebentar. Nah, oke, ini sudah terhubung ke komputer, lampu LAN sudah berkedip, dan ini saya tunjukkan dulu. Ini dia masuk ke Winbox. Nah, ini sudah terdeteksi. Oke, ini sudah masuk. Coba ini saya reset.
Nah, ini dia. Nah, di sini perintah run after reset ini sudah muncul. Ini sebelumnya kosong di sini. Saya reset. Oke, ini untuk mikrotiknya ini sudah mulai terreset, sudah mulai booting kembali. Oke, aplikasinya pun juga sudah mulai loading ulang sambil menunggu mikrotiknya selesai untuk mereset dan boot ulang. Nah, oke, ini sudah aktif kembali, sudah login, sudah masuk. Jadi untuk proses perbaikan kali ini berhasil dengan sukses. Namun di sini perlu diingat, karena ini bukan firmware backup aslinya dari mikrotik ini sendiri, ini levelnya kembali menjadi 0 karena ini memang firmware-nya hasil backup dari mikrotik LHG5 yang lainnya. Nah, maka dari itu di sini untuk lisensi ini wajib di backup sendiri-sendiri untuk masing-masing perangkat. Bisa di sini diklik export key, lalu disimpan, dan ini juga dicatat. Yang perlu diperhatikan, perlu dicatat adalah mulai dari awal. Nah, di sini halaman Nextboard ini wajib disimpan, di screenshot atau di foto. Lalu masuk ke lisensi. Nah, ini juga di foto atau di screenshot full saja seperti ini, full aplikasi Winbox-nya. Lalu selanjutnya nah, ini resource ini juga wajib di screenshot atau di foto. Selanjutnya ke routerboard. Nah, ini dia. Ini 4 foto ini tadi, ini yang perlu disimpan. Lalu backup lisensi dan backup file firmware aslinya masing-masing perangkat, di backup sendiri-sendiri. Oke, jadi itu pesan penting yang bisa saya sampaikan kepada pengguna mikrotik. Ini untuk mikrotiknya sudah normal kembali, sudah berjalan lancar kembali, sistemnya sudah normal, dan ini sudah siap kembali dikirim kepada pemiliknya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala yang sama ataupun kendala lainnya, bisa dikirim ke alamat Pkom Lodaya Blitar. Untuk saran saya untuk mikrotik ini, alangkah baiknya sangat disarankan, sangat dianjurkan ketika memiliki mikrotik baru ataupun yang masih normal, ini sangat saya anjurkan, sangat saya sarankan untuk di backup per masing-masing perangkat, karena bisa dibilang ini tidak bisa saling menggantikan. Di backup file firmware-nya dan di backup lisensinya. Untuk jasa backup sendiri bisa menggunakan jasa backup di teknisi ahlinya yang terdekat atau dikirim ke Pkom Lodaya Blitar juga bisa. Mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Ayo terus dukung, bantu channel ini, channel YouTube Pkom Lodaya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini
ke sosial media. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.